tidak sepenuhnya benar, karena kita tahu keterbatasan akal. Dalam hukum akal menyatakan bahwa sebab selalu mendahului lebih kuat dari akibat. Maksudnya apa? Bahwa akal ini adalah produk ciptaan. Dia tidak akan bisa melampaui sang pencipta. I see. Nah, dalam hukum akal menyatakan bahwa sebab selalu mendahului Akibat. lebih kuat dari akibat. Iya benar. Bisa ya dipahami ya. Jadi secara sederhana itu ya, akal memiliki keterbatasan karena dia adalah suatu produk ciptaan. Benar. Sebab lebih berat daripada akibat. Lebih kuat. Ya. Sebab akibat. Nah, dalam diri manusia itu ada beberapa fakultas pengetahuan, diantaranya adalah indera. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, ada 5 indera manusia. Selanjutnya khayal. Khayal ini hasil dialektis antara ide dengan realitas eksternal. Maksud contohnya begini, manusia adalah realitas eksternal, kera adalah realitas eksternal. Pada saat kita berkhayal menggabungkan antara dua realitas eksternal, maka yang muncul adalah realitas internal. Contohnya adalah kera sakti. Nah, itu ada masuk dalam dunia khayal. Dalam dunia eksternal itu tidak bisa ditemukan. Nah, tadi sudah ada indera yang disebutkan, ada 5 indera. Selanjutnya khayal, dan yang ketiga adalah wahmi. Ini wilayah perasaan, sebagaimana disebutkan tadi adalah intuisi. Ini salah satu suatu sarana juga untuk mencari pengetahuan. Dan yang terakhir adalah akal. Jadi keempat komponen tersebut akan mengarahkan manusia dalam suatu ilmu pengetahuan. Ada indera, khayal, wahmi, dan akal. Selanjutnya saya mau menjelaskan aturan umum dalam berpikir. Ini kita sedikit memasuki logika Aristoteles. Logika formal. Ada 4 hal kira-kiranya yang perlu kawan-kawan ketahui dalam melakukan kerangka berpikir ilmiah. Yang pertama adalah prinsip identitas. Dalam prinsip identitas ini menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri. Sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri. Dirumuskan A sama dengan A. Rumusannya. Contohnya, misalnya seekor kambing diberi makan 2 pilihan antara rumput dengan emas. Maka yang dipilih adalah rumput. Karena rumput tetaplah rumput, rumput bukanlah emas. Benar. Nah, dalam prinsip identitas, sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri. Saya tetaplah saya, walaupun 10 tahun yang akan datang berubah. Saya tetap ada perubahan fisik, tapi saya tetaplah seorang Taufik. Identitas awal. Dan begitu pula dengan kalian. Dan yang kedua adalah prinsip non-kontradiksi. Tiada sesuatu pun yang berkontradiksi. Sesuatu beda dengan bukan dirinya. Itu rumusan dalam prinsip non-kontradiksi. Ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi ya, prinsip identitas. Kalau saya pahami, sebagaimana contoh tadi, tidak mungkin kambing memakan rumput
memakan emas karena dia berpikir itu adalah rumput, dan begitu pula sebaliknya, rumput tetaplah rumput, dan emas tetaplah emas. Selanjutnya adalah prinsip kausalitas. Tiada sesuatu pun yang kebetulan dalam prinsip ini. Di kita ini Misalnya pada saat orang lapar, dia tiba-tiba kenyang, pasti ada sebab. tak mungkin Antara dia makan angin, embung, atau dia makan betulan, ya kan? Contohnya lagi, tidak mungkin saat kita menanam biji mangga yang tumbuh adalah pohon kurma. Itu menyalahi aturan sebab akibat. Dan yang keempat, nih yang terakhir ya, adik-adik sekalian. Mungkin kayaknya kita tidak bisa masuk ke NDP ya, karena cukup padat ya. benar. Mungkin sudah ada bingung apa sih yang dari tadi abang jelaskan ini. Ada part 2-nya aja ini. Udah mulai pusing. Mulai dia. Tidak ada. Yang terakhir, oke adik-adik sekalian, yang terakhir itu adalah prinsip keselarasan. Itu sama juga contohnya yang kayak tadi. Tidak mungkin jika kita menanam biji mangga maka yang tumbuh adalah pohon kurma. Harus selalu selaras. Biji manusia. Tidak mungkin kita belajar filsafat tiba-tiba kita hafal Al-Quran. Masya Allah. Dapat ilham gitu. Ya, kan tidak selaras toh. Nah, dalam prinsip ini, dalam prinsip logika ada 4 poin itu. Pertama, prinsip identitas, prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, dan keselarasan.